Belum ada? Ada? Gampang ya, pokoknya ingatnya kalau penetrasi itu tentang kedekatan, itu analoginya bawang. Yang teori selanjutnya itu teori reduksi ketidakpastian. Ini bahasa Inggrisnya uncertainty reduction theory, di mana ketidakpastian reduction itu kan pengurangan, uncertainty itu ketidakpastian. Jadi di teori ini mengungkapkan tentang cara-cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain. Nah, kenapa kita mengumpulkan informasi tentang orang lain? Karena untuk mengurangi ketidakpastian. Teman-teman mungkin sambil kuliah bisa sambil nyatet ya. Jadi uncertainty reduction itu cara kita mengumpulkan informasi tentang orang lain untuk menghilangkan kecemasan atau ketidakpastian yang kita miliki terhadap orang lain. Misalnya kita baru kenal sama orang, pasti begitu misalnya mbak-mbak baru duduk di stasiun gitu, terus ada mas-mas datang, kita kan pasti ngerasa cemas, ngerasa kayak ada ketidakpastian. Ini orang kenapa kok deketin aku? Apa sih ini? Gitu. Begitu dia akhirnya kita tanya kan, Mas siapa ya? Gitu. Dari cara-cara kita untuk mengumpulkan informasi ini, kita mengurangi ketidakpastian yang kita miliki tentang orang lain. Nah, teori ini membahas tentang itu. Jadi, cara individu memantau lingkungannya sehingga lebih tahu tentang dirinya dan lingkungannya. Ada dua fokus ya di teori ini. Itu yang pertama, kesadaran diri, yaitu kesadaran diri objektif atau kesadaran diri sendiri, dan kesadaran diri subjektif atau menempatkan diri pada periferal berbaur dengan arus. Jadi pada saat kita berhubungan dengan orang yang ada dua fokus dalam sikap kita, yaitu pertama objeknya adalah kesadaran diri kita tentang orang lain itu dan diri kita, dan pengetahuan tentang orang lain. Begitu ya. Terus di teori ini, karena ini membahas tentang ketidakpastian ketidakpastian dan pengurangan ketidakpastian, maka teori ini lebih ke arah komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ya. Nah, dan orang yang tidak saling mengenal akan mencoba mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Kayak misalnya ini malam minggu lagi nih ngomongin tentang PDKT. Misalnya Mbak Grace suka sama cowok. Pertamanya cuma ngeliat aja, wah masnya cakep kayak gitu. Terus kita pengen tahu, tapi masnya cakep atau apakah sekedar cakep? Tapi kita juga pengen tahu orangnya kayak mana sih? Ada ketidakpastian yang timbul di diri kita kan, orangnya kayak mana sih itu. Akhirnya Mbak Grace tanya ke teman-temannya, teman dari temennya masnya, misalnya punya teman yang kenal masnya gitu. Kita coba cari, menggali, terus kita mulai ngajak kenalan, ngajak ngobrol sama Mbak Grace, coba ngajak ngobrol. Nah, ini adalah teori dari uncertainty reduction, gitu ya. Ada pertanyaan lagi teori ini? Jelas? Selanjutnya ya. Oke. Terus masih tentang teori reduksi ketidakpastian. Ada tiga tahap. Itu halaman 312. Nah, yang seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa yang pertama adalah the entry phase, di mana kita tidak tahu tentang sifatnya. Kita menanyakan hal-hal
yang sifatnya pribadi. Pada pertemuan pertama misalnya demografik atau biografik, masnya dari mana asalnya gitu. Terus nanti semakin dekat anak punya berapa adik, misalnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, personal phase, itu lebih ke personal, tentang kepercayaan, misalnya tentang sikapnya. Kita mulai melihat karakter masnya yang dideketin Mbak Grace tadi dari cara dia ngomong, atau mungkin masnya bisa udah mulai merasakan terbiasa. Oh, diam ya? Yang lain bisa nggak? Ini saya normal saja. Lancar ya? Oke, lancar ya. Mbak Fitri, ada masalah? Lancar ya? Terus yang ketiga itu di exit phase, di mana tahap ini orang-orang lancar ya. Di mana orang-orang ini mulai mengembangkan hubungan, udah merasa bebas. Jadi ngembangin hubungan ini mau dibawa kemana? Oh, Indonesia. Oh, Mbak Fitri masih di Indonesia ya ini ya? Oke. Aduh, pengen pulang saya. Terus ya, semoga lancar koneksinya. Terus ada 7 aksioma. Dilihat di halaman 312 sampai 313. Ada 7 aksioma dan teorema itu di halaman 314 sampai 315 juga. Di situ mungkin teman-teman bisa pelajari lebih dalam, di mana ada hubungan-hubungan, misalnya kayak ketidakpastian dengan level yang tinggi terjadi pada awal interaksi. Jika komunikasi verbal saling mengenal meningkat, maka ketidakpastian. Jadi ada frase-frase di situ yang mungkin akan membuat teman-teman lebih jelas ya. Dari yang saya jelaskan tadi mungkin bisa dibantu dengan frase-frase ini. Nanti dipelajarin di rumah ya. Atau ada pertanyaan tentang itu? Ini gampang kok. Jadi cuma kayak frase-frase hubungannya, keterkaitannya. Gitu. Lanjut ke teori hubungan berkelanjutan yang B. Halaman 3.16. Yang pertama, teori sistem relasional. Ini Watzlawick dan dua temannya mengungkapkan 5 aksioma dasar dalam komunikasi. Kayak kita tahu ya, kalau orang itu nggak bisa tidak berkomunikasi. Terus habis itu setiap pesan terdiri dari pesan yang kayak kita pelajari yang di teori komunikasi pemasaran 1. Masih ingat nggak yang pesan itu terdiri dari 2, yaitu pesan isi dan pesan hubungan. Ini pesan isi itu jadi pesan isi itu inti dari pesan. Sedangkan pesan hubungan itu setiap pesan itu mempunyai keterkaitan dengan mempunyai hubungan-hubungan dengan lainnya. Misalnya kayak saya kasih contoh di buku ini, pesan isinya misalnya dosen mengumumkan adanya ujian. Itu inti pesannya, isi pesannya. Sedangkan dari pesan itu, isi pesan itu, pesan hubungannya adalah pesan hubungan tuh sebagai meta komunikasi. Jadi nunjukin perasaan atau hubungan-hubungan dari pesan isi. Jadi dari yang pesan isinya misalnya dosen mengumumkan adanya ujian. Nah, lalu pesan hubungannya saya sebagai dosen. Saya sebagai dosen misalnya gitu. Terus saya punya wewenang untuk memberikan ujian misalnya kayak gitu.
Jadi ada hubungannya isinya.